Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan makna bulan suci Ramadan tentunya dan juga bagaimana kemudian kita bisa menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Saya langsung kembali ke Gus Imam. Gus Imam, ini kan berbicara terkait dengan Ramadan, mengajarkan salah satunya adalah pengendalian diri dan juga kesederhanaan. Namun dalam prakteknya ini kemudian sering diwarnai dengan peningkatan dari konsumsi, lalu juga perilaku yang boros itu yang kemudian juga harusnya kita rem begitu di bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian kita memaknai bulan suci Ramadan dengan mengerem hal-hal yang jahat ini atau yang buruk ini tadi, Gus Imam? Ya, momentum Ramadan adalah momentum untuk mengembangkan toleransi, Mas. Toleransi. Iya, toleransi apa saja? Toleransi terhadap makanan, toleransi terhadap perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan apa aja. Toleransi karena kita memang diciptakan memang berbeda-beda menurut Tuhan. Nah, karena perbedaan itu kemudian energinya saling melengkapi. Kalau ini energinya nggak ngalir, Mas, nggak flow, ini nggak menarik acara ini. Tapi kalau ini flow, narasumbernya dengan hostnya flow, wah menarik acara ini, pasti viral. Itu salah satunya kan. Nah makanya saya tadi sebutkan bahwa yang harus dibangun bukan hanya realitas fisik, tapi realitas energetik. Di mana kita juga harus hal-hal yang bersifat ruhaniyah, jasmani dan ruhani itu harus diimbangkan. Maka kemudian nggak boleh greedy gitu loh. Maka Ramadan dikenallah namanya istilah imsak. Imsak, diingetin waktu subuh. Itu maksudnya lu jangan greedy, lu tahan. Nafsu ini ada, Mas. Nafsu ini karena ada, ini kita bisa menjadi manusia. Kalau nggak ada manusia, nggak ada nafsunya, nggak ada manusianya. Nafsunya inilah yang kemudian yang harus kita kendalikan. Bukan kita kekang terus kemudian kita stop sama sekali, enggak. Dikendalikan. Makannya, kualitasnya, jenisnya itu diatur. Nah, yang paling menarik lagi adalah ini yang harus diketahui oleh semuanya bahwa ketika kita Ramadan itu harus naik satu step kesadarannya. Dari sahadah menjadi musyahadah. Artinya apa, Gus? Dari kita bersaksi menjadi menyaksikan kehadiran Tuhan. Tuhan itu sudah bermanifestasi ke dalam diri kita kok. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan nggak dijauh di langit, di kita, dekat dengan kita. Nah itulah yang kemudian komunikasinya harus terbangun. Syahadah menjadi musyahadah. Yang kedua, sholat. Jangan hanya jengkang-jengking Allahu Akbar sampai salam. Tapi jadikanlah silah. Silah itu terhubung dengan Tuhan. Apa yang terhubung? Nafasnya terhubung, detak jantungnya terhubung, zikirnya terhubung, hatinya terhubung, perasaannya terhubung. Diri kita secara magnetik juga terhubung. Ini dia harus khusyuk, benar-benar di... Khusyuk, yaitu orang yang betul-betul terhubung dengan Tuhan. Nah terhubungnya inilah yang harus naik. Nah puasa juga gitu, jangan hanya siam, tapi saum. Tadi jangan hanya puasa fisik syariah saja. Hakikatnya puasa itu harus nahan banyak hal. Terus kemudian yang keempat yang harus dilakukan adalah apa tadi? Zakat. Jangan hanya sekedar bagi duit 50.000 ke fakir miskin. Bukan itu, tazkiyatun nafas. Dirimu diperbaiki, jiwamu diperbaiki, hatimu diperbaiki, perasaanmu diperbaiki sehingga vibrasi, resonansi, energi dan gelombangnya yang kamu pancarkan ke semesta ini gelombang positif. Gitu loh. Terus yang terakhir haji, bukan hanya pergi ke Mekah, tetapi dirimu harus al-qasdu ilallah, bisa pergi mendekat dengan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap menit. Gitu loh. Bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat syariah, tapi bagaimana hakikat dari Ramadan ini paketnya komplit. Paket komplit ini yang harus ada. Kalau paket komplitnya nggak ada, ya ini parsial. Dapatnya juga nggak utuh dong, Mas. Pahalanya juga harus utuh. Salah satu yang kemudian dikejar di bulan suci Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah ini yang kemudian juga umat muslim berbondong-bondong untuk kemudian di hari-hari terakhir Ramadan. Gus, bisa dijelaskan terkait dengan keistimewaan yang sebenarnya jarang terinfokan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang teristimewa. Kenapa? Ketika semua menahan diri. Semua makhluk menahan diri melakukan hal-hal yang tadi intermittent tadi bukan hanya sekedar puasa ya. Nahan tadi ada detoksifikasi ekologis tadi yang semesta juga ikut kemudian menjadi harmoni, sosial juga menjadi harmoni. Ini yang menarik, Mas. Pintu langit kebuka. Langit itu langit di sana maupun langit di sini. Gitu loh. Langit di diri kita itu kemudian kita menjadi insan kamil yang sempurna. Yang bisa memperbaiki sel, memperbaiki macam-macam, yang bisa diperbaiki di sini. Tapi yang di sana nih semesta juga terbuka. Nah momentum itu biasanya dicapai oleh orang-orang yang sudah bisa connect, silah dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan.
Nah, momentum itu dibayangkan nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu kan hembusan nafas tertahan, nafas angin tidak bergerak, laut tidak bergerak. Itu maksudnya kalau secara hakikat ya, kalau secara syariatnya begitulah. Tapi kalau secara hakikat kita harus bisa menahan diri. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Ayo, ini pertanyaan mendasar. Kita ngomong dengan Tuhan, ngomong pakai mulut. Mulut itu tempatnya bohong. Kalau ketemu dengan Tuhan, kita harus seperti kembali ketika kita dijanin. Ketika kita betul-betul di dalam janin kita, ada dialog dengan Tuhan. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Loh, dialog itu di saat hidung belum terbuka, mulut belum terbuka, telinga belum terbuka, mulut belum terbuka. Ayo, pakai apa dialognya? Oke. Nah, itu salah satunya adalah itu artinya ketika kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, maka tutup semua lubang yang ada di diri kita. Kita akan dapat Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu malam penentuan. Penentuan apa? Kita ketemu dengan Tuhan. Menyambung. Lah kamu mau ditentukan apa? Mau umur 500 tahun. Salah satunya itu. Mau begitu. Nah, itu kita komunikasikan. Nah, momentum-momentum itulah momentum ijabah. Apakah itu ada di luar Ramadan? Ada. Tapi di Ramadan istimewa karena didukung oleh realitas energetik seluruh dunia melakukan. Gitu loh. Baik, ya. Gus, luar biasa sekali, tapi dari sisi medis sendiri untuk puasa Ramadan ini Prof, kalau berbicara terkait dengan dari sisi mungkin anti-aging. Nah, apakah kemudian juga memberikan dampak terhadap proses penuaan sel atau sebenarnya seperti apa? Iya, sangat bermanfaat. Terima kasih. Itu pertanyaan menarik sekali Mas Jaya. Jadi pada saat kita berpuasa, proses regenerasi sel ditingkatkan. Kemudian tadi Gus bicara tentang energi. Pada saat itu juga ada satu hormon, yaitu dia itu rajanya hormon. Tidak ada orang bisa awet muda tanpa hormon ini, namanya human growth hormone. Nah, ini pada saat kita puasa, kita tidak makan, ini hormon ini diproduksinya lebih bagus. Ini hormon yang jaga energi, jaga mood, fungsi imun, fungsi seksual, energi. Itulah hormon ini. Di samping tentu saja sel puncak kita jadi produksinya lebih bagus. Enzim memperpanjang telomer, ya. Mitokondria sel adalah apa itu? Power of a cell, kayak baterai. Ya, mitokondria sel itu jadi lebih, baterainya itu kayak on lagi. Ya, yang penting pada saat nanti kita misalnya sahur dan buka, jangan kebablasan. Jangan over. Itu jadi kayak balas dendam akhirnya. Atau jangan juga kayak tadi, aku pengen tidur enak banget, tidur terus kebablasan. Karena kita butuh saat itu kita ibadahnya lebih khusyuk karena pintu hati kita juga dibuka. Caranya gimana nih? Saya ingin kasih tips. Gimana, Prof, saya nggak tidur, Prof, nggak bisa, saya lemas. Kita coba namanya power nap. Jadi tidur yang nggak usah lama, 10-20 menit cukup. Deep sleep. Ya, 10-15 menit. Tapi berkualitas. Gimana berkualitas, pasang alarm aja, nggak apa-apa kan jam makan siang kan nggak ada. Nah, pada jam itu kita bisa manfaatkan, pasang alarmnya. Loh, kok nggak 30 menit 1 jam, Prof? Nanti jadi capek, karena kita masuk ke deep sleep, nggak usah. Power nap itu sudah cukup mencukupi, supaya ibadah kita jadi lebih lancar, spiritual kita lebih bagus. Dan yang kenapa tadi bicara 500 tahun Gus, saya hanya pikir mudah-mudahan ini yang nonton selalu banyak, mudah-mudahan ini lebih banyak karena kalau kita 500 tahun, 300 tahun nggak bisa sendiri. Jadi sharing seperti ini sangat penting sekali. Nah, tapi memang pada saat puasa ada pasien-pasien tertentu yang harus minta nasihat dokter kesayangannya. Ya misalnya pada pasien yang menderita kanker, pasien yang ketergantungan pada insulin, diabetes tipe 1, pasien-pasien yang sedang hamil dengan komplikasi tertentu. Dalam kondisi penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, kanker ini artinya tidak diwajibkan untuk puasa, lebih baik atau seperti apa sebetulnya, Dok? Pada umumnya kita bisa puasa, tapi pada pasien tertentu yang sudah komplikasi berat, kenapa harus bertanya pada dokter kesayangannya? Karena untuk jadwal obatnya yang pasnya kapan. Nah itu. Tapi digeser saja. Kalau misal 3x1, artinya buka puasa, lalu sahur dan satunya lagi malam sebelum tidur atau sebelum istirahat? Sebelum istirahat. Sebelum istirahat bisa ya. Tentu tergantung obatnya itu obat apa. Ya. Dan itu dengan
dokter kesayangan masing-masing. Tetap harus konsul ya dengan dokter Sebaiknya konsul. Tapi bagi kita yang cuma karena sakit mah, malah yang sakit mah sering sembuh. Ya, sering sembuh. Asam lambung ini juga. Sembuh dengan puasa. Lebih tenang. Kalau yang itu tetap puasa. Bahkan banyak pasien saya yang, Prof, saya kalau puasa, makanya saya bilang teruskan. Setelah Ramadan ini nggak cuma bulan ini, terus bulan depannya kebablasan, nggak olahraga. Sama itu loh, grounding, Gus. Ini kayaknya mesti yang nonton ini pindahin kantornya dari lantai 40 ke basement. Saya harus pindah ke basement. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Gus Imam, Prof. Debbie. Saya langsung ke Mas Muri. Mas Muri ini berkaitan tadi, terkait dengan diet. Nah, atau diet. Kadang kan kita selama bulan suci puasa juga kalau sebelum-sebelumnya mungkin intermittent fasting gitu dietnya. Tapi apakah kemudian bulan suci puasa dengan program diet ini bisa menjadi solusi tidak sebetulnya untuk yang program diet ini? Oke, justru kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan intermittent fasting itu kan sebenarnya kita rubah jamnya saja sebenarnya. Polanya sama ya? Polanya sama sebenarnya. Cuma kebanyakan orang memang buka puasa ini yang keterlaluan tadi pada saat sahur, wah nanti kan mau nggak makan nih panjang nih mau puasa nih, makannya diperbanyak. Padahal kan nggak perlu seperti itu. Justru kita mengatur ini. Dan kemudian tadi ya melanjutkan ya apa yang Prof. Debbie dan juga Gus Imam sampaikan. Berkaitan dengan ketika kita berpuasa gitu ya, menjadi bahagia kita meningkat, rasa syukur kita meningkat gitu ya. Bisa dibayangkan ketika orang nggak puasa, dengan kita berolahraga juga hormon itu muncul. Endorfinnya naik. Endorfin naik, epinefrin bagus gitu ya. Bisa dibayangkan ketika kita berpuasa, di kondisi itu sudah tinggi gitu ya. Ditambah kita berolahraga dengan porsi yang tepat tentunya ya. Itu akan meningkatkan jadi berkali-kali lipat. Makin bahagia. Makin bahagia. Jadi orang kelihatan ketika berpuasa tuh bukan kelihatan lemes. Justru lebih bersemangat, lebih happy, kerjanya menjadi lebih baik gitu. Kulitnya lebih glowing. Terpancar akhirnya waktu lebaran nanti. Tapi sebetulnya kalau komposisi sahur dan juga buka puasa, ini dari sisi karbohidrat, protein dan serat segala macam. Mungkin secara sederhana Mas Muri, apa yang harus kita perhatikan? Oke, kalau kita gampangnya gini, sekali porsi makan. Jadi kita pertama kita pakai timing dulu. Ketika mulai timing, ketika buka puasa, kita beberapa potong buah begitu ya, atau kurma gitu ya. Kemudian kita makan lengkap. Kemudian ketika malam kita mau olahraga atau aktivitas gitu ya, ada cemilan, makanan gitu ya, atau protein, Oh, sesi duanya ini artinya. Sebelum tidur gitu, tidurnya juga lebih enak gitu. Asal jangan jarak dengan tidurnya jangan terlalu mepet. Nah, kemudian ketika kita sahur normal aja makanannya gitu. Nah, porsinya kadang-kadang kita suka gimana ya porsinya ya di piring gitu. Yang gampang sebenarnya supaya cepet gitu ya. Porsi nasi karbohidrat nih loh. Sekepal begini, kepala masing-masing, kepala orang lain. Ya kan segini gitu ya, karena lambung kita kurang lebih gede nih. Iya, kalau saya ikut kepalanya Gus jadi banyak. Ini karbohidrat. Proteinnya nih, kalau yang satu porsi bisa 2 porsi. Ini kan ada ayam atau telur begitu ya, bisa tempe, bisa daging begitu kan. Tapi tingginya segini aja, jangan segini. Kemudian sayur buah, nah ini yang suka dilupakan sayur ini. Banyak orang ketika berpuasa konsumsi sayurnya kurang, padahal dari satu piringku itu porsi sayurnya segini loh. Di piring ini. Nah, seharusnya ya. Atau jadi satu mangkok kan, satu porsi ini. Nah, cuma kan banyak orang kurang konsumsi sayur buah. Memang orang Indonesia kurang konsumsi sayur buah. Padahal ketika itu kita lengkapi, tadi kenyang lebih lama, nggak gampang lapar ketika kita berpuasa, dan aktivitas-aktivitas tuh nggak akan terganggu, nggak akan gampang ngantuk. Pagi nggak habis sholat gitu ya, ngaji sebentar, habis itu tadi grounded tadi ya, jalan 10 menit, 15 menit, buka sepatu itu di lantai, itu bagus banget. Itu yang direkomendasikan pada saat bulan suci Ramadan? Itu rekomendasikan low intensity pada saat pagi hari. Jadi ketika kita bekerja tuh nggak kebayang habis bangun tidur mau kerja tuh lemes gitu ya. Tapi ketika kita bawa jalan, energi kita positif nih, bergerak, happy. Jadi ketika di tempat kerja tuh strong gitu loh. Sepenuh semangat. Stem cell-nya naik 300 tahun. Nah, ini yang paling penting Mas, yang paling penting kaitannya dengan makanan tadi, buah dan sayur. Itu Al-Quran juga menceritakan bahwa makanan ahli surga, penduduk surga, itu adalah buah-buahan. Buah-buahan? Itu imun booster. Ini kalau dari sisi medisnya, ini imun booster. Benar, Yang kedua, ada lagi. Yang ini adalah kekayaan Nusantara kita, disebut dalam Al-Quran. Apa Gus? Rahasia nih ya.
Tapi hanya Rahasia. untuk hanya untuk yang menyimak di arah angin. Iya, apa nih Gus? Salah satunya adalah zanjabil. Disebutkan jahe. Oh, oke. Jahe, ya di situ termasuk kurkuma, termasuk itu kan sejenis jahe, akar-akaran yang ada kalau ginseng kan di tempat lain, yang di tempat kita kan yang jelas itu ada jahe, ada kunyit. Nah itu dengan boosternya ditambah lagi dengan madu itu menyembuhkan loh. Yang punya penyakit kanker, yang punya penyakit macam-macam, ini imun booster yang bisa melawan penyakit dari dalam. Selain tadi itu semua yang saya sampaikan, ada makanan yang direkomendasikan ahli surga. Jangan tunggu di surga nanti. Sekarang kita nikmati. Jahe ya. Iya, jahe. Surga itu di sini wedang sekarang. Jahe. Wedang jahe dengan tadi dikasih madu. Terus kemudian kunyit dikasih madu. Itu luar biasa. Ada lagi yang anti penuaan khusus, tapi nanti rahasia di sini. Oke, kita masih akan bahas tentunya tentang bagaimana kemudian upaya sehat kita di bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.